Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kami akan melanjutkan perjalanan kami yang sesi yang kedua ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan untuk kami bisa menyimak setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Bapa, kami mulai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Sukirno bisa mengajar lagi. Sama Pak. Ini selain yang ada di Singkawang ini, ada beberapa yang mendengarkan dari ya seperti Agape Anis di Goa Buma, lalu Anton yaitu mendengarkan dari mana? Sebude. Ya, Diki mendengarkan dari SK itu satu dusun. Katanya di sana ada namanya satu dusun namanya SK, tempat penambangan emas. Oh, di dekat Iya. Mandor berarti? Hah? Dekat daerah Mandor kali ya? Saya nggak ngerti itu. Okay. Nggak tahu. Diki tahu nggak di mana Diki? Itu. Kawang Pak. Hah? Daerah Gua Buma. Daerah Gua Buma ya. Di SK itu ya. Jadi mereka ini sekarang ada, cuman mereka karena ngirit apa? Internetnya SK itu jadi di Bengkayang, Pak. Bengkayang. Ya. Oh. Tahu Pak Sukirno? Ya, saya ada proyek di Bengkayang, Pak. Proyek pemberdayaan masyarakat sekitar 2,5 tahun, Pak. Kami ada di sana. Dari Bengkayang masih masuk ke hutan kira-kira setengah jam lah. Ya, jadi cukup sering kemarin, Pak, ke Bengkayang. Oh, oke. Ya. Itu Diki bertugas di sana itu. Oh, di satu desa namanya SK. Ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Oke, baik Pak David, teman-teman sekalian, semuanya saya sungguh senang sekali bisa sekali lagi untuk bisa mengajar dan terima kasih buat teknologi sehingga teman-teman yang dari nggak ada di tempat pun di Singkawang tetap bisa mengikuti pelajaran ini. Nah, di awal sekali saya memberikan semacam menu pelajaran apa yang mesti seseorang cover ketika dia berikan bimbingan pranikah. Dia itu mesti ngajarnya apa aja. Nah, setelah saya cek ternyata ada satu pelajaran terakhir tentang peta keluarga yang memang tidak bisa diajarkan secara online, ya. Karena ada banyak sekali interaksi dan tugas yang mesti ditunjukin. Jadi rada susah. Jadi akhirnya kemudian saya putuskan nanti kapan-kapan saya ke sana ngajar langsung aja ya. Oke, ya. Saya kan Amin. Betul saya kan bagus. 3 minggu lalu ada di Pontianak ya. Cuman saya mesti buru-buru kembali ke Jakarta. Tapi lain kali saya mestinya akan kembali lagi ke Pontianak, mampir ke Singkawang deh ya. Mengajar langsung. Terima kasih Pak. Terima kasih dikunjungi. Ya, jadi ini adalah menjadi akhirnya dari menu yang saya kasih ini menjadi yang terakhir ya untuk pelajaran tentang bimbingan pranikah ya. Nah, jadi ini saya akan bicara soal keuangan nih ya, keuangan rumah tangga. Coba kita mulai dengan melihat gambar ini ya. Saya yakin kalian tahu lah ini siapa orangnya ya. Oke. Ya. Bill Gates, Melinda Gates. Bill Gates dan Melinda Gates. Ya, itu menyatakan mereka bercerai kalau nggak salah 1-2 bulan lalu. Nah, ini orang paling kaya sedunia. Kalau bercerai, itu orang ributnya apa sih? Ributnya cuma satu. Duitnya itu gimana baginya nih? Nah, itu yang orang pikirkan. Ya, itu orang pikirkan itu. Ya, gimana bagi duitnya nih? Siapa dapat apa nih? Dan itu diikutin oleh media dan berita. Ya. Nah, demikianlah uang itu menjadi salah satu salah satu hal dalam rumah tangga yang perlu seseorang perhatikan. Terutama ini bagusnya dibicarakan sebelum dia kawin. Makanya kenapa bimbingan pranikah itu sebelum seorang kawin itu penting untuk bicarakan yang namanya uang, ya. Karena saya tunjukkan melalui catatan saya berikut ini.
kita ini perlu menyadari beberapa hal tentang uang. Yang pertama, uang itu sudah disebut-sebut di awal perkawinan. Maksudnya awal perkawinan adalah ketika pemberkatan nikah. Ya. Di bagian mananya tuh? Ada yang kepikiran nggak? Di bagian mana dari pemberkatan nikah yang ada menyebut soal duit? Ada yang usul nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Karena belum pernah kan, soalnya kan, ya. Ketika seseorang memberikan yang namanya janji nikah, dia itu bilangnya apa? Aku si A menerima kamu si B sebagai pasanganku satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya, baik pada waktu senang ataupun susah, dan pada waktu kaya ataupun miskin. Itu kan sudah bicara soal duit. Ya. Jadi uang itu sudah dibicarakan ketika di awal perkawinan. Baru pemberkatan saja, uang sudah dibicarakan. Masalahnya itu apa? Cuma di situ aja dibicarakannya, habis itu lupa. Nggak dibicarain lagi. Sampai terjadi ribut. Ya. Nah, kenapa uang itu nggak dibicarain lagi oleh banyak pasangan? Karena uang adalah salah satu topik yang paling sulit dibicarakan dalam rumah tangga. Kenapa sulit? Karena ini topik yang emosional. Emosional itu artinya memicu emosi. Nah, ini nggak selalu jelek loh ya. Memicu emosi bisa saja emosi yang positif. Kalau dapat uang, jadinya senang, ya jadinya senyum terus, ya happy terus. Nah, tapi juga kebanyakan emosi yang negatif. Kenapa uang itu adalah topik yang emosional? Karena uang itu menyangkut dua hal. Nomor satu, uang itu menyangkut rasa aman. Ya, ini kata-kata dari Amsal, pasal 18. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Coba dibaca ayatnya ya. Amsal 18 ayat 11. Amsal pasal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ya, oke. Jadi kota yang kuat bagi orang kaya itu adalah hartanya. Ya. Jadi harta itu adalah perlindungan. Tembok tinggi itu bicara tentang perlindungan. Ya. Nah, jadi jelas sekali uang itu berikan kepada seseorang itu yang namanya rasa aman. Iya toh? Kalau seseorang punya banyak uang, dia rasanya lebih aman, lebih tenang. Itu manusiawi. Ya, kalau ada apa-apa, kita punya duit. Uang juga bicara soal kekuasaan. Ya. Coba perhatikan Amsal lagi, 22 ayat 7. Tolong satu orang bacakan. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jelas ya, orang kaya yang punya banyak duit menguasai orang miskin. Dia punya kuasa karena dia punya uang. Nah, jadi rasa aman ini dan kekuasaan ini itu yang membuat uang itu menjadi topik yang emosional. Ya. Kalau dibicarakan itu. Dan pembicaraan tentang uang itu bisa memicu ketakutan. Bisa memicu trauma. Terutama dari sisi masa lalu. Umpama kalau masa lalu waktu kecil itu banyak susah sekali hidupnya,
ya, maka uang itu seringkali menjadi salah satu hal yang memberikan rasa tenang. Jadi ketika bicara tentang uang, itu sama aja mengusik bagian rasa amannya ini nih. Makanya itu menjadi emosional. Salah sedikit bisa terjadi ribut. Ya. Uang juga salah satu sumber stres utama dalam hidup manusia. Ini jelas terlihat dari berbagai survei bahwa tidak ada uang itu bikin stres untuk banyak orang. Nah, lalu kemudian pembicaraan tentang uang itu bisa memicu ketakutan juga karena ada unsur macam-macam lagi. Ada unsur kebiasaan, ada unsur tradisi, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya. Soal kebiasaan dan sifat, contohnya ya, umpama dalam ada orang punya kebiasaan boros, ada orang punya kebiasaan hemat, cenderung kikir. Nah, bayangkan kalau orang hemat ini kawin sama orang yang boros, apa yang terjadi nih? Kedua-duanya itu bakal banyak gesekan soal uang, jelas, ya. Terus lebih jauh lagi, ditemukan bahwa konflik soal uang itu cenderung lebih merusak daripada konflik yang lain. Maksudnya begini, konflik rumah tangga itu ada macam-macam loh ya. Ada orang berantem soal apa? Ada orang berantem soal katakanlah soal kebersihan. Ada orang berantemnya itu soal keluarga masing-masing. Ada yang berantem soal anak dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau berantem soal uang itu cenderung lebih merusak. Rumah tangga yang baik sekalipun, yang kelihatannya harmonis, tetap akan alami ketegangan dan stres pada saat keuangan memburuk. Akan muncul tekanan tersebut. Kecemasan akan situasi keuangan, kalau tidak dibicarakan, akan membawa kepada persoalan yang lebih besar, yang memerlukan solusi yang lebih berat. Maka anjuran saya adalah bahwa soal uang ini mesti dibicarakan. Oke, nah, masih nyatet ya? Oke. Nah, konflik itu, uang itu bukan sumber konflik yang paling banyak. Bukan, sudah diselidiki, ternyata yang paling bikin banyak suami istri ribut itu bukan soal uang, tapi soal satu hal yang lain lagi. Kalian bisa tebak nggak kira-kira soal apa ya yang paling bikin banyak suami istri ribut? Bukan soal uang. Terus soal apa ya? Soal ipar mertua? Anak. Bukan. Nah, betul, soal anak. Ya, soal anak itu adalah sumber konflik yang paling banyak. Ya. Tetapi sekalipun uang itu bukan sumber konflik terbanyak, tapi ternyata paling merusak. Ya. Saya tunjukkan catatan saya ya, seperti apa ya. Oke. Konflik keuangan itu lebih dalam daripada konflik soal lain. Konflik keuangan itu seringkali lebih panjang berlangsungnya, ributnya lebih lama maksudnya daripada konflik soal lain. Dan seringkali menyangkut ke persoalan lain. Jadi dari bicara ribut soal uang, nanti ribut soal lain tuh kemana-mana tuh. Ya. Dan kemudian lebih berdampak terhadap hubungan pasutri. Dampaknya lebih besar. Kalau ribut soal lain nggak berefek, tapi ribut soal yang satu ini bisa berefek kemana-mana. Jadi menurut laporan pasutri yang diteliti, pasangan yang konflik soal uang, ya, itu menunjukkan lebih banyak tindakan depresi, ya, jadi banyak sedihnya, lebih banyak takutnya, lebih banyak marahnya, ya. Dan sikap tubuhnya itu tercermin dari situ. Kalau sudah bicara soal uang, bahasa tubuhnya berubah, ya, jadi defensif, kayak orang mau berantem, ya. Lebih banyak menjauh, nggak mau dekat-dekat, ya. Nah, pada pihak suami itu lebih banyak marah kalau bicara soal uang, cenderung membela diri, mengancam, bahkan melakukan kekerasan secara fisik.
Lalu yang berikut adalah konflik keuangan cenderung lebih lama selesai. Ya, tadi dikatakan lebih panjang itu. Ya. Lama, ya. Lamanya itu berapa lama? Tidak ada tidak ada patokannya ya. Tapi dibandingkan yang lain cepat selesai, konflik keuangan seringkali lebih lama. Jadi akhirnya bisa disimpulkan begini, adik-adik sekalian, bahwa konflik keuangan lebih bikin stres dan lebih mengancam rumah tangga daripada konflik soal lain. Salah satu penyebab pasangan cerai itu adalah soal keuangan. Nah, jadi karena itu anjuran saya adalah seorang yang mau menikah, pria dan wanita ini, itu perlu duduk bersama dan kemudian bicara terang-terangan dengan satu orang konselor mendampingi untuk bicara soal uang, ya, supaya mereka berdua ini ketika kawin punya pandangan yang sama tentang soal uang. Jadi mereka geraknya jadi sama nih, enak ini. Ya. Saya ini pernah ditanya sama satu orang, kenapa tidak boleh kawin beda agama? Ya. Saya bilang dari Alkitab itu jelas sekali bahwa di dalam kitab Ulangan itu Allah tidak mempermasalahkan orang kawin beda umur atau beda yang lain, ya. Tapi yang satu nih beda agama, ya. Kenapa bisa demikian? Alkitab menjelaskan, nanti kalian bisa ditarik ke agamanya. Tapi ada satu lagi yang lain, kedua adalah begini, bahwa pasangan yang beda agama itu istilahnya ini ya, jembatannya aja udah beda nih, ya. Jadi susah ketemu. Kamu nyebrang jembatan yang satu, saya jembatan yang satunya lagi, ya nggak ketemu di tengah-tengah, ya. Maka jembatannya mesti satu, cara pandangnya mesti sama, ya. Nah, jadi mari kita sama-sama mengajar pasangan yang mau menikah dengan cara pandang soal keuangan. Mesti sepakat dulu nih ya. Oke, sepakatnya apa? Begini. Oke, perhatikan ini, ya. Ini saya tulis kasih judul cara pandang keuangan. Ya, cara pandang keuangan. Tapi coba perhatikan poin saya ada 5. Yang bicara soal uang itu kan cuma 1. Yang terakhir. Yang 4 saya nggak bicara soal uang. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena adik-adik sekalian, bahwa pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup itu terkait dengan uang. Maka kita bicara tentang cara pandang kita terhadap kehidupan sebenarnya. Dari kehidupan itu akan berkaitan kepada kita pemahaman kita akan arti uang dalam hidup manusia. Coba lihat yang pertama ya. Di pusat alam semesta ini ada Tuhan, Allah yang maha besar dan mulia. Jadi, di pusat alam semesta ini bukan saya yang jadi pusat. Ya, bukan saya. Ya. Tapi Tuhan Allah yang maha besar mulia itulah yang menjadi pusat. Ya. Jadi Roma 11 ayat yang ke-36. Ya. Roma 11 ayat yang ke-36. Bisakah satu orang tolong bacakan? Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi sebentar ya, saya cari yang lain dulu. Oke, jadi segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Oke. Jadi saya menyadari benar bahwa di dalam kehidupan ini, saya bukan pusatnya. Allah itu pusat. Semuanya itu
kepada Dia, kembali kepada Dia. Oke, itu yang pertama. Ya. Jadi dialah sumber pusat, bukan saya. Beberapa orang merasa bahwa dialah pusat kehidupan. Semuanya adalah buat dia, untuk dia, semuanya dia. Oke, kita nggak demikian. Oke, ya kita meyakini Allah itulah pusat kehidupan saya. Ya. Dialah yang penting, semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Lalu yang kedua adalah kita hidup dalam dunia yang sudah dirusakkan oleh dosa. Itu poin saya yang kedua. Oke. Ya. Kita hidup dalam dunia yang sudah dirusakkan oleh dosa. Nah, kita mencatat dengan jelas bagaimana keadaan ini, ya, situasi dunia ini. Dunia itu bukanlah dunia yang ideal, yang Tuhan rancang dari semula, ya. Ini dunia yang sudah dirusakkan oleh dosa. Nah, apa akibat dari kerusakan karena dosa ini? Yaitu kita ini sekarang ini akhirnya menginginkan, terutama bahkan keinginan kita pun jadi rusak, ya, karena dosa. Jadi kita sekarang ini menginginkan hal-hal yang sebenarnya bisa merusak kita. Kita tidak lagi mengejar hubungan dengan Allah kita mengejar hal yang lain. Termasuk juga mengejar yang namanya uang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah begini. Tuhan itu menawarkan kasih karunia-Nya yang bisa mengubahkan kita. Ya, mari kita baca ayatnya ini. Ayatnya ini adanya di Titus. Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua. Sebentar. Ayatnya yang ke 11, Titus ayat pasal yang ke-2 ayat 11 kalau saya tidak salah ingat. Iya, 11 dan 12. Bisakah tolong satu orang bacakan? Titus pasal 2 ayat yang 11 sampai yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Oke, ya. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke. Jadi dunia itu tidak hanya berisi kekacauan karena dosa, tapi juga ada kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah ini sanggup mengubahkan kita orang berdosa, karena kata Titus, katanya kasih karunia Allah itu mendidik kita, ya, supaya kita ini berubah, yaitu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan yang duniawi sifatnya itu, ya. Nah, godaan itu datang dari luar. Selama dia dari luar saja, dia itu punya kekuatannya tidak terlalu besar. Tapi godaan itu punya kekuatan besar karena ada keinginan dari dalam nih. Nah, keinginan itu adalah keinginan yang rusak. Karena ayat 2, bagian 2 tadi saya katakan bahwa kita ini hidup dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa, termasuk keinginan kita jadi rusak. Nah, sekarang godaan dari luar ketemu sama keinginan dari dalam, klop, jadilah, ya. Nah, sekarang ini oleh kasih karunia Allah, kita ini diajari meninggalkan keinginan yang duniawi, tapi sekarang mencari hal yang sifatnya itu surgawi, ya. Jadi kita diberikan kasih karunia, ya, sehingga kita akhirnya sekarang menginginkan hal-hal yang benar dalam hidup ini, mengejar hal-hal yang benar, bukan mengejar hal yang akan merusak kita sendiri. Ya, nah jadi ada kasih karunia Allah yang bekerja. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah kita ini diciptakan untuk hidup bagi sesuatu yang lebih besar dari sekedar diri kita. Ya, coba kita baca ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20
sampai 22. Ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti disedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh hatiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Oke, sampai situ ya. Oke. Jadi Paulus itu mengajar kepada kita bagaimana caranya hidup dan mati. Ya. Kita ini sering diajar tentang yang namanya tujuan hidup. Jangan lupa juga kita mesti tahu apa itu tujuan mati. Ya. Tujuan hidup, tujuan mati. Nah, tujuan hidup, tujuan mati sama saja, yaitu katanya mesti memuliakan Kristus. Ya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya. Jadi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tolong diperhatikan bahwa hidup kita ini bukan buat diri kita sendiri. Hidup kita ini adalah bagi Kristus. Dan itu ya seperti apa hidup bagi Kristus itu? Ya. Nah, itu dinyatakan lewat satu ini, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, adalah penting kita menyadari begini, adik-adik sekalian. Bahwa di mana-mana manusia itu bekerja untuk apa? Bukan memberi buah, tapi mendapat buah. Loh, ini buah hasil karya saya, gaji saya. Saya berhak mendapatkan apa yang saya kerjakan ini. Jadi itu setiap manusia itu bekerja itu mendapat buah. Tapi Paulus mengajar kita, jadi orang itu bekerja itu katanya itu bekerja untuk memberi buah. Ya. Jadi di sini ini kita diajarkan buat tidak egois. Diajar buat tidak serakah. Kita diajar untuk belajar untuk memberi dalam hidup ini. Jadi fokus saya untuk hidup saya bukan untuk kepentingan saya, kenikmatan saya, enaknya saya, puasnya saya. Nggak boleh. Hidup saya ini saya persembahkan bagi Kristus, diwujudkan dengan pertama-tama kepada sesama saya, orang-orang di sekitar saya, termasuk pasangan saya. Ya. Ketika bicara soal uang. Lalu yang terakhir adalah, poin saya adalah, uang adalah berkat. Uang adalah kepercayaan Tuhan buat kita kelola. Nah, semua kita tahu ceritanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan, ya. Perumpamaan tentang talenta, itu ayat 14 mulai itu. Nah, di perumpamaan tersebut Tuhan itu mengajar kepada kita bahwa tiap-tiap orang itu diberikan yang namanya talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, talenta itu kan sebenarnya adalah uang, ya. Arti aslinya itu, ya, 1 talenta. Jadi tiap-tiap orang itu diberikan talenta. Dan katanya ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih dikit. Tapi ada catatan penting di dalam catatan kata-kata dari Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada orang sanggupnya 5, dia dikasih 5. Ada orang sanggupnya 1, jangan dikasih 5. Dia nggak akan sanggup, hancur hidupnya. Ya, jadi masing-masing orang punya kemampuan beda-beda. Nah, jadi uang adalah berkat kepercayaan Tuhan buat kita kelola. Suatu hari kita menghadap Tuhan, kita mesti pertanggungjawabkan apa yang kita dapat ini. Ya, nah itu cara pandang keuangan. Oke? Ya. Adakah pertanyaan sampai di sini? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, mari kita lanjut. Kalau begitu, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana caranya kita menolong jemaat untuk berbicara soal keuangan. Oke, mari kita perhatikan slide yang berikut. Oke.
Ada 3 cara menangani keuangan keluarga dengan asumsi ya, bahwa yang cari uang cuma 1 orang. Ya, yang cari uang cuma 1 orang. Biasanya si bapak tuh yang cari uang. Oke, ini asumsinya loh ya. Oke, kita anggap dalam keluarga ini yang akan menikah ini 1 orang cari uang, satunya lagi mengurus rumah tangga. Ya, oke. Nah, caranya ini gimana cara kelola uangnya? Ada 3 cara. 1, cara manajer keuangan. Nomor 2, cara menteri keuangan. Nomor 3, cara badan anggaran. Nah, tentu kita tahu yang namanya manajer keuangan itu ngurusin sedikit saja ya. Satu perusahaan. Kalau menteri keuangan ngurusin 1 negara. Jadi tanggung jawabnya beda. Ya. Nah, seperti apa yang dimaksud? Begini maksud saya. Oke. Pada cara menteri keuangan, 1 orang menangani keuangan rumah tangga sehari-hari. Ya. Contoh, ya. 1 orang barangkali istrinya dikasihkan uang belanja bulanan. Itu yang saya maksud dengan manajer keuangan. Ya. Jadi suaminya bilang sama istrinya begini, ini saya kasih kamu uang 5 juta. Itu buat bayar listrik, buat bayar air, buat belanja, buat sekolah anak, buat macam-macam. Ya udah. Nah, itu 5 juta dicukup-cukupkan aja, ya. Padahal gaji suaminya barangkali 7 juta. Jadi 2 juta dia pegang. Ya. 2 juta dia pegang, nggak kasih ke istrinya, 5 juta dikasih ke istrinya, ini urus nih ya gitu. Ya. Itu cara namanya saya bilang manajer keuangan. 1 orang nangani keuangan belanja rumah tangga sehari-hari. Nah, tapi orang yang sama bisa jadi menteri keuangan. Yaitu tadi kan saya bilang suami gajinya 7 juta. Nah, 7 juta ini dia kasih semua ke istrinya. Ya udah kamu atur. Gitu loh. Terserah. Ya. Jadi termasuk keuangan suaminya pun istrinya yang atur. Istrinya tiap hari masukin duit ke dompet suaminya. Itu cara menteri keuangan. Jadi suaminya nggak mau pusing. Saya nggak mau tahu soal duit, pokoknya kamu yang atur. Ya. Lalu cara badan anggaran. Nah, ini rada beda. Ya. Jadi, ini keuangan diatur bersama. Ya. Antara suami dan istri bersama-sama nih. Ya. Kayak uang jadi satu, kemudian dibicarakan tiap hari uang mesti gimana dan sebagainya. Ya. Ada pembicaraan seperti itu. Ya. Nah, tiap cara ini ada sisi plusnya, ada sisi minusnya. Ya. Masing-masing ada plus minus. Terus pertanyaannya begini nih, kalau gitu ya Pak, terus nanti kalau saya mengkonseling pasangan yang mau menikah, terus saya suruh pakai cara mana nih? Jawabannya adalah tiap rumah tangga beda-beda. Ya, tiap rumah tangga beda-beda. Mereka berdua ini yang mau nikah ini yang mesti bicarakan buat kita cocoknya yang mana. Ya, mereka mesti berunding. Ya. Soal yang mau nikah ini nih, 2 orang ini mesti berunding. Kita mesti gimana dengan rumah tangga ini. Ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Cara yang berikut. Dengan asumsi yang cari uang 2 orang. Ya. Asumsinya yang cari uang 2 orang nih ya. Suaminya kerja, istri kerja. Nah, ini ada 3 cara nih. Cara Apple, cara Microsoft, cara Google. Apa yang dimaksud dengan cara Apple, cara iPhone, cara Mac, atau cara Microsoft Windows, cara Google Android? Maksud saya begini, ya. Ini loh, cara Apple itu adalah cara terpisah. Uang masing-masing dipisah. Uangmu, uangmu, uangku, uangku. Ya, pengeluarannya dibagi-bagi. Kalian kan tahu Apple itu bikin laptop, ya. Dia juga bikin sistemnya, operasionalnya, OS-nya istilahnya, ya. Nah, orang lain boleh bikin nggak? Nggak boleh. Termasuk membikin aja casingnya nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Pokoknya Apple bilang, saya yang bikin laptopnya, saya juga bikin aplikasi, semua saya bikin. Orang yang nggak boleh bikin. Oke, itu cara Apple. Ya.
Jadi saya, kamu. Oke. Jadi suami istri ini pakai cara Apple adalah begini. Saya punya pemasukan 7 juta. Oke. Kamu punya gaji 5 juta. Ya udah masing-masing. Lalu kita bagi. Oke. Listrik siapa yang bayar? Listrik saya bayar deh. Air kamu yang bayar. Terus internet siapa yang bayar? Internet kamu aja. Terus kemudian gajinya si Mbak siapa yang bayar? Gitulah, itu dibagi-bagi seperti itu. Itu cara Apple. Jadi uang masing-masing masih ada nggak? Masih ada. Tapi pasangannya nggak tahu uangnya berapa. Karena ini duit saya. Terserah saya. Duitmu, duitku. Oke. Ada pengeluaran kita bagi-bagi. Oke. Nah, ada cara 2. Cara Microsoft. Kalian tahu kan Microsoft itu kalau bikin Windows, nggak kayak Apple. Microsoft bilang, silakan bikin laptopnya. Nanti operating sistemnya, sistem yang menjalankan itu, Windows itu, dari saya. Ya, nggak boleh diutak-atik, nggak boleh. Ya, bikin aja casing masing-masing, semua orang boleh bikin. Samsung boleh bikin, Toshiba boleh bikin, siapa aja boleh bikin. Nanti saya kasihkan apa namanya itu sistemnya. Jadilah ada kerjasama kelihatan. Nah, cara Microsoft adalah begini. Gaji saya 7 juta. Gaji kamu 5 juta. Nah, kita bikin satu rekening, ya, di mana uang saya masukin sebagian, uangmu diambil sebagian, masukin. Ya, nah, itu dikelola bersama. Ya, masing-masing ngasih. Ya, jadi ketahuan ini kita punya uang belanja sekian, gitu. Ya, kelola bersama. Itu cara Microsoft. Oke, saya kan gaji 7 juta, terus saya kasih 4 juta, saya masih sisa 3 juta. Oke, terserah saya mau ngapain. Ya. Nah, itu caranya demikian. Oke. Tapi ada cara ketiga, cara Google. Google itu bikin apa namanya itu softwarenya, terus dia kasih ke Samsung, kasih ke siapa lagi, Xiaomi, kasih ke siapa lagi, dan silakan Samsung boleh ngutak-ngatik, ya. Jadi bagiannya menjadi miliknya Samsung, khas Samsung. Cara Google ini adalah gabung. Kamu boleh ikut di dalamnya itu. Ini di sini, gaji saya 7 juta, gaji kamu 5 juta, kita gabungin jadi satu. Jadi masing-masing udah nggak ada uang pribadi nih. Semua ada di dalam sana. Ya, jadi 12 juta tuh. Dikelola bersama. Ya, itu caranya kalau 2 orang apa namanya itu kerja. Nah, tiap cara ada plusnya, ada minusnya. Mana yang cocok, sekali lagi pasangan itu berdua yang mesti ngomong. Mereka mesti berunding. Enaknya gimana? Ya, kan ini perundingan bisa lama nih. Ya. Mereka yang mesti ngomong. Lebih baik ngomong dari awal. Ya. Nah, tadi saya bilang uang itu kan pokok pembicaraan yang emosional, ya, bikin orang jadi emosi, oke? Ya. Jadi adalah penting untuk mendingan sebelum kawin bicara daripada kawin baru bicara. Karena orang kalau sudah kawin cenderung lebih emosional. Ketika belum kawin dia masih lebih bisa tahan diri. Nah, itu usulan daripada saya. Ya. Nah, sekarang begini. Kita mesti hati-hati kalau soal uang dengan 3 hal. Yang sebelah kiri itu. Yaitu yang namanya serakah, yang namanya kikir, yang namanya boros. 3 ini nggak bagus. Serakah itu nggak pernah cukup. Kikir itu selalu dipegang erat-erat, nggak pernah mau memberi. Boros itu juga bahaya. Ya. Nah, hadapilah serakah dengan rasa cukup. Yang diwujudkan dengan ucapan syukur. Hadapilah kikir dengan kita berusaha jadi murah hati. Hadapilah boros dengan jalan kita hati-hati, ya, dalam pengeluaran kita. Nah, ini 3 hal yang perlu diwaspadai kalau kita bicara soal uang. Oke. Lalu sekarang slide saya yang terakhir adalah saya mau berikan tips bagaimana seorang bisa mengelola keuangannya, ya. Tips saya ini, oke, ada 8, ya. Tips mengelola keuangan. Nomor 1, seseorang atau pasangan ini mesti belajar banyak-banyak bersyukur. Ada lebih, dia bersyukur. Mepet-mepet pun dia mesti
bersyukur. Ya. Dia belajar bersyukur karena dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Jadi dia jangan banyak mengomel, jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, jangan banyak marah-marah kalau soal keuangan. Ya. Banyaknya mesti bersyukur. Nomor 2, kenalilah kekuatan dan kelemahan sendiri soal uang. Maksudnya saya perlu tahu nih, saya orangnya boros. Ya. Saya perlu tahu, saya orangnya ini cenderung kikir. Itu kita mesti tahu. Ya. Kelemahan sendiri seperti apa. Ya. Nomor 3, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau pemasukan 5 juta, pengeluaran jangan 6 juta dong. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Ini adalah kita bicara tentang common sense, ya. Yang sifatnya nalar aja. Kalau pemasukanmu 5 juta, pengeluaranmu 6 juta, yang 1 juta dari mana? Oh gampang Pak, ada bank yang baik hati banget. Bank apa? Bank orang tua. Oke, minta dari orang tua. Oke, 1 juta dikasih. Ya itu juga nggak bagus, itu nggak mandiri. Ya. Apalagi jangan sampai masuk ke apa namanya pinjol, pinjaman online. Oh baik benar orangnya Pak, tiap hari SMS melulu, nawarin pinjaman. Wah hati-hati yang demikian. Ya. Nomor 4, hindari hutang sebisa mungkin, terutama hutang yang konsumtif. Maksudnya hutang konsumtif itu loh yang buat beli baju, beli gadget, yang kayak gitu-gitu itu konsumtif, ya. Kalau hutang yang produktif, ya mungkin orang pakai buat modal kerja. Ya. Hindari hutang sebisa mungkin, ya. Karena tadi kita baca Amsal 22 tadi dikatakan bahwa orang yang berhutang itu, ya itu di bawah kekuasaan orang yang memberi hutang. Hindari hutang sebisa mungkin, terutama yang konsumtif. Nomor 5, pasangan ini mesti sediakan dana darurat. Kalau sakit, kalau ada PHK, ada pandemi, ada krisis ekonomi. Nah, itu dia mesti ada dana yang bisa menolong dia. Supaya ketika krisis terjadi, dia jangan sampai jadi kacau balau. Ya. Nomor 6, buatlah budget anggaran keuangan bersama. Ya ini nggak perlu sekolah akuntansi, nggak usah. Caranya gimana? Kan sederhana sekali. Bikin aja begini. Saya pemasukan berapa setahun? Sebulan. Oke, saya kerja gaji 7 juta, kamu 5 juta, 12 juta. Bikinlah budget anggaran bersama. Sebulan ini kita kasih buat internet sekian. Buat kemudian buat makan sekian, buat listrik sekian, buat air sekian. Itu tinggal dihitung aja, akan ketahuan. Nah, yayasan kami itu melayani para ibu-ibu di daerah kumuh. Kami mengajar mereka soal mengelola keuangan. Caranya gimana? Kami undang Bank Danamon. Bank Danamon datang dan ngasih pelajaran kepada ibu-ibu ini. Pelajarannya itu seperti apa? Pelajarannya begini. Bikin 3 amplop. Amplop merah, amplopnya dikasih selotip merah gitu ya. Terus kemudian amplop kuning, amplop hijau, 3 amplop. Ya. Amplop merah itu diisi dengan uang yang tidak boleh diapa-apakan. Ya. Itu buat mereka nyicil, karena mereka ada utang. Itu buat cicilan utang, nggak boleh diapa-apain. Ya. Nggak boleh disentuh apa yang terjadi. Lalu ada amplop yang kuning, ya, yang boleh dipakai dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, ya, darurat sifatnya. Lalu ada amplop hijau. Amplop hijau ini boleh dipakai, ya. Nah dengan cara itu kami ajarkan dan terbukti kemudian diajar ke tempat-tempat lain, daerah-daerah kumuh itu menolong sekali buat ibu-ibu tersebut. Itu cara yang paling simpel sekali, ya. Buatlah budget anggaran keuangan bersama. Lalu kemudian nomor 7. Buatlah target keuangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seperti apa yang namanya jangka pendek itu? Ya. Jangka pendek itu katakanlah adalah berlaku 1-2 tahun ke depan. Contohnya begini.
Siapa tahu pengen beli kendaraan, oke? Beli motor, ya. Siapa tahu, ya. Maka dibuatlah perencanaannya tersebut. Dalam waktu 2 tahun, kami berharap bisa cukup uang dana untuk membeli motor. Contoh, ya. Nah, kenapa mesti tunggu 2 tahun, Pak? Kredit aja. Tadi di atas kalian bilang, hindari hutang sebisa mungkin. Saya dan istri, ya, itu berusaha supaya tidak ada kredit apapun juga. Kecuali satu yang kami kredit. Apa itu? Rumah. Ya. Karena rumah terlalu besar kami tidak sanggup kalau dikumpulin, jadi kami kredit khusus satu itu saja. Lain dari itu kami berusaha membeli dengan uang tunai. Ya. Nah, jadi target keuangan jangka pendek, terus jangka menengah. Barangkali contohnya ya, oh kami pengen beli rumah, oke, perencanaannya barangkali agak panjang itu. Ya. Terus kemudian yang jangka panjang sekali, nanti kalau hari tua, pensiun, itu mesti gimana? Nah, saya yakin nggak banyak orang mikirkan soal pensiun. Tidak banyak orang, terutama kita di Indonesia. Nah, itu tapi mesti dipikir. Kalau nanti sudah nggak kerja, mau bagaimana? Oke, ngandalin anak. Ya, kita nggak pernah tahu nih, apakah anak bisa diandalin nih atau tidak nih. Ya. Nah, jadi buatlah perencanaan sampai kepada nanti ketika kita sudah tidak kerja, apa yang mesti dilakukan. Ya. Maka nomor 8 ini jadi penting, yaitu menabung atau investasi. Ya. Nomor yang terakhir ini ya, menabung atau investasi. Ada sesuatu yang kalian perlu dipikirkan oleh pasangan ini. Apa yang mesti dilakukan? Ya, yang tadi budget itu ada amplop warna merah yang nggak boleh diapa-apain itu. Ya, itu katakanlah buat menabung ya setiap bulan. Ya, dan ada banyak cara-cara untuk lakukan tersebut, termasuk investasi. Oke. Mudah-mudahan pelajaran saya ini bisa menolong dan bisa membuat kalian dibekali untuk nanti memberikan bimbingan kepada mereka yang mau menikah ya. Oke, sampai di situ. Pak David, saya sudah selesai. Terima kasih Pak Sukirno, terima kasih. Dan juga khususnya terima kasih kalau ada kesediaan untuk datang ke Singkawang sekali-sekali gitu untuk mengajar. Ya. Aduh, luar biasa sih. Ya. Adik-adik ada pertanyaan nggak? Ada gimana Pak Yonatan? Boleh sharing tentang ngatur keuangan ini? Oh iya Pak, please Pak. Ya. Dulu waktu baru nikah saya dengan istri saya, sebagai suami yang baik tentunya gajinya semua dikasihkan sama istri untuk mengelola. Tapi ternyata istri saya orangnya ngirit atau pelit. Jadi setelah uangnya masuk di tangan dia, itu susah sekali keluarnya. Apalagi kalau keluar untuk buku. Saya kan sebagai dosen kan perlu banyak beli buku. Wah, banyak ngomel. Ini mau jual buku atau apa? Di rumah banyak buku. Jadi, dan saya kan juga harus beli banyak alat-alat komputer. Jadi itu membuat dia itu ngomel. Satu hal lagi yang sering jadi konflik waktu saya counseling adalah uang untuk mama dan mertua. Oh iya. Ada yang berantem karena itu. Kenapa kamu kasih mamamu 1 juta sebulan? Saya cuma kasih 500.000 sebulan. Nggak fair. Jadi itu menyebabkan banyak berantem. Nah, akhirnya dari pengalaman kita, saya bikin peraturan seperti ini, Pak. Misalkan saya itu dapat gajinya itu 5 juta. 5 juta itu dipotong dulu untuk segala kebutuhan. Jadi kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan makan, kebutuhan bayar pembantu, kebutuhan internet, kebutuhan kendaraan ke sekolah dan sebagainya. Pokoknya semua kebutuhan listrik, air dan sebagainya, cicilan rumah, dan kalau mau juga bisa dimasukkan di situ tabungan untuk investasi ya. Jadi itu semua. Misalkan itu semuanya 3 juta. Jadi uang saya tinggal 2 juta. Nah 2 juta itu kita bagi persis 50-50. 1 juta untuk dia, 1 juta untuk saya. Masukkan di account kita, dan kita tidak, asal pemakaian tidak berdosa ya, kita tidak boleh kritik pemakaiannya. Dia mau 1 jutanya itu dikasihkan sama
orang tuanya ya saya diem aja, atau dia mau makan di mall tiap hari ya saya diem aja, dia mau beli pakaian bagus-bagus tiap hari ya saya diem aja karena itu memang uangnya dia. Sebaliknya dia juga tidak boleh marah atau mengkritik bagaimana saya memakai uang tabungan saya yang 1 juta itu. Saya mau beli buku, saya mau beli gadget yang sangat perlu, itu dia diam juga. Dan cara itu berjalan baik sampai istri saya meninggal. Berjalan baik. Setelah istri saya meninggal, baru saya tahu memang orangnya pelit. Jadi tabungannya besar sekali. Dan yang menikmati saya tabungannya setelah istri saya meninggal, yang menikmati tabungannya jadi saya. Jadi cara sistem dipotong dulu untuk kebutuhan yang tidak bisa tidak dibayar, kemudian dibagi 2, 50-50, itu ternyata menghindari banyak konflik. Iya, bagus Pak. Nggak berantem lagi kita. Ya. Itu sharing aja, sharing ya, pemakaian uang. Bagaimana mengatur uang ini? Thank you Pak, memperkaya buat bahan saya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin siswa-siswi juga nanti bisa menerapkan seperti itu ya. Ya. Bahan ya Pak, punya bullets untuk ngasih counseling nanti. Iya. Ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan atau ada komen lagi dari adik-adik semua? Yang termasuk yang di luar yang ada mendengarkan Diki, Anton, Agape, Anis. Agape sama Anis yang sudah harus ngatur keuangan ya. Iya. Gimana Agape sama Anis sudah berkelahi belum? Sudah Pak. Hah? Sudah Pak. Waduh. Mesti belajar itu. Belajar tadi teorinya Pak Yonatan. Iya. Ya, sama pengajaran. Ya. Saya rasa kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Salah satu berdoa, silahkan. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas